Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P3I. Selamat pagi, selamat siang, duha sebelumnya, sore, selamat malam, dimanapun sahabat P3I berada. Alhamdulillah, perkenankan kembali kami dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia. Saya Fahru Razi. Dan saya Ayu Rosmida. Kembali kami hadir untuk membuat beberapa kesempatan kita belajar, berdiskusi, ngobrol-ngobrol, talabul ilmi atau apapun lah istilahnya, yang pasti kesempatan kita untuk mendalami lebih dalam lagi bagaimana pengadaan barang jasa selalu berusaha dijadikan ikhtiar P3I hadir bersama sahabat P3I sekalian. Sahabat P3I yang saya hormati, ada nih banyak request dari teman-teman agar bahasan-bahasan pengadaan itu selalu diperbanyak biar mereka dengan leluasa bisa belajar, mungkin sambil berjalan, sambil nyetir, ini bisa mendengarkan beberapa bahasan-bahasan. Dan ada nih beberapa request yang jangan formil-formil lah, tapi dibuat dengan suasana yang nyaman. Ya seperti saat ini Mbak Ayu, suasananya pink. Apalagi baru nih, konsep baru juga. Konsep podcast pengadaan dengan nuansa pink, dan kita pun hadir dengan kostum pink. Ya benar. Tapi kelihatan lebih cabi ya. Gak apa-apa lah, cabi-cabi berarti kan lebih awet muda itu, Kang. Ya benar, lesung pipit jadi tertutup. Konsep baru podcast pengadaan, pengennya seperti apa sih yang ingin ditawarkan di dalam konsep podcast pengadaan ini? Ya benar Mbak Ayu, sahabat P3I, kita lihatlah beberapa sekarang mekanisme atau cara-cara orang untuk syiar terkait dengan keilmuan. Podcast ini menjadi salah satu pilihan kami. Ini juga usulan dari beberapa sahabat. Kita coba angkat ini, apa saja yang menjadi tema-tema yang menjadi isu aktual, yang menjadi viral. Ini coba kita angkat beberapa hal-hal yang sering muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan teman-teman di beberapa media sosial yang P3I kelola, ini yang coba kita angkat. Nah ini kalau kita buat rating-rating teratas, ini nanti yang akan kita pilih. Termasuk yang bahasan sekarang nih, Mbak Ayu, sahabat bisa lihat. Iya, bahasan sekarang nih, PPTK sang pengepul dokumen. Iya nih benar banget di podcast viral perdana banget, ini. Kalau di podcast perdana, kalau ini dijadikan tema, memang paling viral saat ini. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari sahabat P3I yang masuk ke dalam keluarga P3I ya, keluarga besar P3I, mengenai PPTK yang saat ini dihadirkan di Perpres 12 tahun 2021. Padahal sebelum-sebelumnya itu nggak masuk di dalam batang tubuh, sekarang dimasukkan. Padahal PPTK itu kan sebenarnya adalah salah satu pelaku pengelola keuangan untuk APBD. Nah, bisa nggak sih nih Kang Aji menceritakan siapa sih sebenarnya PPTK ini dan bagaimana awal sejarahnya PPTK ini bisa hadir di Perpres 12 tahun 2021. Plus kemarin nih setelah surat edaran bersama nomor 1 tahun 2021 hadir, itu kan memperjelas tuh kedudukannya PPTK di sana. Banyak banget PA-KPA yang menanyakan, berarti PPTK sekarang harus punya sertifikat pengadaan barang jasa ya, gitu. Yes, ini benar nih sahabat yang disampaikan Mbak Ayu, kayaknya ini pertanyaan berulang banget yang sering sekali hadir. Ya baik secara individu ya, ke Japri, ke saya, ini juga mungkin masuk ke Mbak Ayu, ke sahabat-sahabat yang lain juga. Ini beberapa bahasan-bahasan yang sampai dengan sekarang ini ya kayaknya belum hilang ini. Trennya masih saja selalu. Boleh nggak saya bilang ini sebagai tema penggibahan PBJ yang lagi viral selain PPK kemarin? Iya benar ya, kemarin sempat PPK, rasanya sudah mulai clear nih PPK. Sekarang yang agak menarik PPTK. Sahabat P3I yang saya hormati, kita memang dihadapkan dengan dinamisnya aturan pengadaan.
perubahan-perubahan kerap kali terjadi dan kita tentu anggap ini sebagai suatu proses yang terus mengantarkan perbaikan semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Saya termasuk orang yang punya pemikiran optimis ya, perkembangan peraturan sekarang mengantarkan pengadaan insya Allah akan jauh lebih baik lagi. Termasuk nih dengan dinamika hadirnya PPTK di pengelolaan pengadaan barang jasa sebagai bagian dari pihak yang hadir di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Tadi betul banget yang disampaikan oleh Mbak Ayu. Kalau kita cermati secara kesejarahan ya, kalau kita lihat secara kesejarahan, PPTK ini memang udah dari lama lah kita kenal. Paling tidak kalau kita lihat dari beberapa dekade yang terakhir ya, hadirnya PP 58 tahun 2005 dulu, itu memunculkan sosok PPTK yang kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Permendagri 13 tahun 2006 memunculkan PPTK. Dan di situ kita bisa dapat gambaran PPTK adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. PPTK ini adalah bagian pihak yang dihadirkan untuk mendukung tertib administrasinya kegiatan dan keuangan. PPTK hadir untuk mendukung tugas dan kewenangannya PA, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan itu bisa berjalan dengan tertib, pencatatannya dan dokumentasinya baik. Nah, itu kan kesejarahan awalnya. Jadi muncul identik dengan program, kegiatan, dan keuangan. Tapi seiring dengan waktu, kita temukan nih hadirnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Ini PPTK kembali muncul dengan pola juga yang sebenarnya lebih kurang sama. Cuman ada pendekatan optimalisasi di sini. PPTK muncul dengan nuansa yang tetap menjadi pihak yang hadir di program, kegiatan, dan keuangan. Tapi juga PPTK ini ada penekanan lebih dalam lagi, yaitu hadir di penyelenggaraan pengadaan barang jasa. Ini perlu dipahami bahwasanya pengadaan barang jasa ini adalah bagian juga dari pengelolaan keuangan daerah. PPTK hadir di proses dalam pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan yang tentu di dalamnya identik banget. Ada pengadaan barang jasa. Sehingga di aturan yang sekarang ini, PPTK bukan hanya sekedar cerita tentang administrasi kegiatan dan keuangan, tapi PPTK juga hadir bagaimana kegiatan dan keuangan tadi di dalamnya ada pengadaan barang jasa dan muncullah tugas kewenangan PPTK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa yang kemudian secara operasional kita bisa lihat di dalam Permendagri 77 PPTK tugasnya menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Makanya tak berlebihan nih Mbak Ayu, kita munculkan kalimat PPTK sang pengepul dokumen. Sang gitu. pengepul dokumen. Ya, karena PPTK itu dia adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan yang otomatis tadi seperti disampaikan oleh Kang Aji kan, dia adalah bantu PA nih atau KPA di dalam pengadministrasian kegiatan di dalam anggaran tersebut dan dapat dipastikan kan hampir 90% lebih semua dokumen di dalam DPA, dokumen anggaran daerah itu pasti ada kegiatan pengadaan barang jasanya loh. Benar ya kan? sekali. Benar banget. Itulah yang dipegang oleh PPTK. Makanya mungkin dari sebab itu di dalam Permendagri 77 itu lebih mempertegas hal tersebut. Nah, ditambah dengan Perpres 12 tahun 2021. Tapi posisinya di PBJ seperti apa nih? Yang tadi mengharuskan adanya sertifikat bahwa PPTK memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Oke, benar Mbak Ayu. PPTK tidak menjadi pelaku pengadaan sebenarnya, tetapi di dalam job desk-nya PPTK ini melaksanakan pengadaan barang jasa. Ini yang saya lihat ada hubungan benang merahnya ketika hadirnya PP 12 tahun 2019, kemudian gayung bersambut hadirnya Perpres 12 tahun 2021 yang meletakkan suatu kondisi ketika pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran di daerah tidak ada pengangkatan PPK, maka PA atau KPA tadi dapat menempatkan beberapa job desk-nya PPK tadi ke dalam job desk-nya PPTK. Tapi tentu bersyarat PPTK yang bisa memang diletakkan ada 13 ya, ada kalau kita lihat kan PPK itu secara ngumpul dalam satu pasal ada 16 tugas dan kewenangannya. Kemudian tugas dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada PPTK. 13 saja, A sampai dengan M. Kemudian
PPTK ini ketika diberikan amanah tersebut, maka dia punya kewenangan seperti PPTK melakukan kewenangan tersebut. Cuman tadi ya ada syarat yang dapat PPTK melaksanakan kewenangan tersebut mungkin ya. Betul, jadi PPTK dapat melaksanakan kewenangan PPK tersebut, ada 13 kewenangan. Tapi dengan syarat tadi ya, bahwasannya PPTK yang dapat melaksanakan tugas kewenangan tersebut adalah PPTK yang memenuhi kompetensi PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, Mbak Ayu, ini kalau kita lihat memang wajar sih kenapa sampai ada yang berpikir, loh kalau gitu berarti PPTK perlu bersertifikat, PPTK perlu memahami tentang pengadaan barang jasa. Saya secara pribadi matching banget lah kalau ada yang berpikir PPTK perlu paham tentang pengadaan barang jasa. Benar banget. Karena rasanya dengan melihat job desk-nya PPTK yang sekarang, PPTK identik banget dengan bagaimana pelaksanaan pengadaan barang jasa. Cuman kalau sampai membuat persyaratan PPTK harus memiliki sertifikat pengadaan barang jasa, ini dengan aturan yang sekarang ini baru sebatas pengharapan sebenarnya. Harapannya PPTK juga bukan hanya sekedar memahami program dan kegiatan, tapi PPTK juga kita harapkan betul bisa memahami bagaimana pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kita mengapresiasi beberapa daerah-daerah yang sudah mulai membuat kebijakan. Pejabat struktural harus memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Ada yang bertahap, eselon 4 di daerah tersebut harus memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Ada yang sudah mulai meningkat lagi sampai kepada eselon 3. Ini tentu ikhtiar terbaik ini. Kebayang betapa naifnya mungkin ya. Penyederhanaan birokrasi banyak eselon 4 yang bakal dihapuskan loh. Oh iya, tapi itu juga masih relevan kok dengan hilangnya. Tapi PPTK tidak melekat di eselon 4-nya kan sebetulnya. Ya, kalau kita lihat PPTK ini dia adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA atau satu tingkat di bawah KPA. Kalau tidak ada KPA berarti satu tingkat di bawah PA, tapi ketika ada KPA maka PPTK adalah satu tingkat, pejabat struktural satu tingkat di bawah KPA. Ada yang bertanya gimana kalau yang tidak struktural? Ya boleh juga, cuman ada ketentuan yang diatur dalam PP-nya bahwasanya ketika memang tidak ada pejabat struktural maka memungkinkan pejabat fungsional yang untuk menjalankan tugas diangkat sebagai PPTK, tapi perlu ada kriteria terlebih dahulu yang ditetapkan oleh kepala daerah. Oke, siap. Berarti PPTK ini tadi sudah dijelaskan sama Kang Aji bahwa dia adalah membantu dari PA KPA. Betul. Dalam PBJ hadirnya dia ditugaskan ketika PPK tidak ada. Betul sekali. Nah, tapi ketika PPK ini hadir, maka PPTK itu tugasnya jadinya ngapain? Nah, ketika ini kan pengangkatan PPTK untuk melaksanakan tugas pengadaan barang jasa itu ketika memang PA KPA tidak mengangkat PPK. Ya. Maka si PPTK tadi melaksanakan tugasnya PPK. Bukan si PPTK tadi menjadi PPK, karena memang tadi cerita awalnya kan ketika tidak ada pengangkatan PPK. Berarti PPTK-nya bukan PPK ya. Clear sampai sini, berarti pendelegasian perikatan itu tidak bakal dikasihkan kepada PPTK. Betul sekali. Ya. 3 dari 16. Ini untuk dikelirkan nih, masalahnya betul. Nanti PPTK tiba-tiba tanda tangan kontrak, lucu banget. Dari 16 kewenangan PPK plus tugas yang dapat dilimpahkan dari PA KPA, tugas membuat perikatan tidak dilimpahkan. Tugas-tugas yang berhubungan dengan nanti ada mulainya pelaksanaan kontrak seperti menerbitkan SPPBJ itu tidak diberikan kepada PPTK. Tapi nanti PPTK itu tetap ketika dia memenuhi kompetensi PPK tadi ya, dan dia di dalam surat tugasnya diberikan amanah untuk melaksanakan tugasnya PPK, beberapa tugas-tugas strategis beliau akan laksanakan, seperti contoh menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan HPS, maka sang PPTK tadi akan memiliki kewenangan tersebut. Tambah lagi nanti ya beberapa proses-proses dokumen administrasi. Ini menarik banget, karena salah satu tugasnya dari PPK itu adalah menyusun perencanaan. Nah, kemudian PPK-nya kan tidak ada. Selama ini kan PA-KPA yang merangkap sebagai PPK. Sehingga di dalam sirup, akun mereka juga yang untuk mengidentifikasi. Gitu kan, mengidentifikasi tiap paket. Nah, dengan hadirnya PPTK di sini, berarti bisa nggak ya? Atau memang ini nanti yang akan yang harusnya dilakukan adalah PPTK lah yang memiliki akun PPK di sirup, di sistem rencana umum pengadaan. Ya, dengan diterbitkan, atau kita cerita gini dulu, nanti Bapak Ibu yang bertugas sebagai pengguna anggaran, ini bersiap-siap ini.
akan menerbitkan beberapa model SK pengangkatan PPTK. Akan PPTK ada versi PBJ ya? Ya, akan ada PPTK dengan tugas PPK dan bisa jadi ada PPTK tanpa tugas PPK. Ketika memenuhi kompetensi, bersiap-siap. Berarti PPTK tadi akan ditugaskan dengan tugas PPK, tapi ketika ternyata dikaruniai ternyata pasukan yang ternyata tak memenuhi kompetensi PPK, ya bersiap-siap. Bisa jadi SK tugasnya nanti, ini PPTK tanpa tugas PPK. Nah, kalau kita lihat, salah satu tugasnya PPK yang juga menjadi tugas yang dapat dilimpahkan kepada PPTK ketika si PPTK tadi memenuhi kompetensi PPK adalah menyusun perencanaan pengadaan. Berarti bersiap-siap nih, PPTK tadi dia akan terlibat secara operasional bagaimana perencanaan pengadaan tahun rencana disusun dan nanti menjadi bahan baku untuk dibuatkan ke dalam dokumen RKA perangkat daerah. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kehadiran PPTK idealnya memang dia juga akan dengan cakupan kewenangan melakukan proses penyusunan perencanaan pengadaan. Kalau kita lihat nanti, mudah-mudahan nanti akan berkembang lebih ideal lagi ya, bagaimana sistem di kita, sirup segala macam, bagaimana meletakkan akun nanti, dan siapa nanti akhirnya PPTK ketika ternyata ada suatu kondisi, PPTK ini harus melaksanakan tugas PPK. Tapi dengan kondisi sekarang, kita bisa lihat ketika di dalam SK pengangkatan PPTK dan sang PPTK tersebut mendapatkan kewenangan untuk menyusun perencanaan pengadaan, maka PPTK tadi menjadi punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan termasuk di dalamnya menyusun perencanaan pengadaan yang selanjutnya nanti akan ditetapkan oleh PA atau KPA. Oke, clear berarti ya. Nah, Mbak Ayu, ini kita juga perlu cermati memang ya, tak semuanya memang di salah satu instansi itu dapat karunia pegawai-pegawai yang mumpuni di dalam keilmuan pengadaan. Banget, apalagi di daerah-daerah. Ya, benar sekali. Benar. Beruntunglah ketika seorang pengguna anggaran dikaruniai pasukan-pasukannya lengkap gitu ya. Pasukan-pasukannya yang paham tentang pengadaan, apalagi sampai memiliki sertifikat pengadaan, apalagi sampai memiliki pemenuhan kompetensi okupasi sebagai pejabat pembuat komitmen, itu beruntung banget. Tapi ketika yang memang belum memiliki, ya berarti bisa jadi tadi ya penugasannya agak terbatas. Tak sampai dapat menugaskan yang harus melaksanakan tugas PPK, tapi tetap posisi untuk menyiapkan dokumen pengadaan sebagaimana yang diamanatkan. Kalau kita lihat kan bahasanya ya, bahasa di dalam Permendagri 77-nya kan lebih kurang PPTK ini punya tugas kewenangan untuk menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti ada pembatasan di sini. PPTK menyiapkan, tentu kalimat menyiapkan ini bagaimana titah sang raja, bagaimana titah sang pengguna anggaran, seperti apa, mengumpulkan dokumen seperti apa, dokumentasinya seperti apa, bagaimana nanti cara menjelaskan kepada pengguna anggaran, kepada kuasa pengguna anggaran, sehingga nanti berarti pengguna anggaran di sini perannya tetap paling yang utama ya? Tetap, itu tak bisa dihindari. Penguasa alam. Walaupun ada kuasa pengguna anggaran, ada PPK, ada PPTK, sang pengguna anggaran, sang penguasa alam tetap sebagai sang raja. Benar, PPTK itu kan pendekatan tugasnya kan sebenarnya mandat ya. Sehingga kalau pendekatannya mandat, tetap yang punya kewenangan, tetap yang punya tanggung jawab dan tanggung gugat ya tetap kembali kepada PA atau KPA tadi. Makanya PA KPA walaupun diberikan anugerah pasukan-pasukan yang akan membantu di dalam menyiapkan dokumen pengadaan, diantaranya PPTK ini jangan lupa. Jangan hanya sekedar main teken saja. PPTK sekali lagi konsepnya mandat. Sehingga yang dilakukan oleh PPTK ini tetap yang akan bertanggung jawab adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Sehingga pengguna anggaran kalau saja ternyata memang mengamanatkan kepada PPTK-nya untuk melaksanakan beberapa tugas-tugas ke PPK-an dalam pengadaan barang jasa, mainkan SOP dengan tertib. Ketika umpama nyuruh nih, PPTK nanti saya mau tetapkan HPS, tolong PPTK kumpulkan informasi yang benar sesuai dengan data pasar. Buatkan kalkulasi yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapkan semua dokumen, susun dengan rapi, jangan sampai ada yang hilang. Nanti saya akan tetapkan. Sebelum saya tetapkan PPTK, tolong paparan dulu, tolong jelaskan dulu kepada saya, sehingga nanti saya penuh keyakinan yang akan saya tanda tangani itu telah cukup memadai untuk saya anggap sebagai dokumen yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira PPTK seperti itu.
Iya Mbak, pengennya para pengguna anggaran kita seperti itu ya. Tidak Iya, main keren teken banget. aja, tapi ada ikhtiar-ikhtiar menggali, mencari tahu dulu. Bisa nih tema berikutnya nanti kita tentang PA dan Boleh, KPA boleh ideal ya. Mbak. Catat ya, nanti kita, oh boleh tuh, temanya bagus, PA KPA ideal. Wah keren, PA KPA ideal. Kayaknya Boleh, kalau boleh, PA boleh. seperti itu lelangnya ranking 1 deh. Iya, ini nanti ada kaitan banget nih dengan kisah PPTK sang pengepul. Saya melihat beberapa kejadian-kejadian tak nyaman, kenapa sampai akhirnya PPTK itu tersandung permasalahan hukum. Nah, ini kaitannya dengan sang pengepulnya ini, Mbak. Ternyata banyak sekali yang dikepul itu dokumen-dokumen yang tidak Iya. sahih, yang Heeh. tidak valid gitu. Dan itu juga terjadi hubungan langsung karena memang PA-KPA-nya tidak melakukan fungsi kontrol. Dan SOP dokumen-dokumen pengendaliannya yang nggak ada. dikepul ini kan, dokumen-dokumen yang dikepul ini pasti nanti berkaitan dengan pencairan kan? Betul, Makanya dia kebayang. ada berkaitan tadi dengan tersandung hukum dan lain sebagainya. Betul, kebayang rakyat negara harus mengeluarkan uang rakyat untuk membayar sesuatu yang pembayaran itu didasari oleh dokumen yang dikepul oleh PPTK tadi dan ternyata dokumen tadi tidak valid atau mungkin Nah, amin-amin ini jadi nauzubillah min tema dzalik ya, berikutnya lagi nih, mitigasi risiko. Aduh, mitigasi ternyata risiko. dari satu tema yang sering ditanyakan sahabat P3 ini aja kita udah bisa merencanakan berbagai tema nih di podcast pengadaan berikutnya. Siap, benar Mbak Ayu. Ini sahabat P3 yang lain juga boleh banget ya. Bisa nanti japri, bisa nanti sampaikan beberapa media sosial kami kira-kira perlu membahas apa ya ini. Insya Allah nanti kita sajikan tema-tema yang memang krusial ya, yang tema-tema yang memang bagian dari isu aktual. Kemudian nanti bisa jadi juga nanti kita akan pilihkan siapa nih kira-kira pengepodcastnya. Nah, Pengepodcastnya pengepodcast apa ya, sih? kalimat baru nih, Pengepodcast. pengepodcastnya. Pengepodcastnya kira-kira siapa Podcastnya nanti? nanti seluruh keluarga besar P3I akan berhadir di sini ya, berganti Insya kita secara Allah. bergantian. Bisa jadi yang mengusulkan tema juga kita undang nanti Iya untuk jelas bincang-bincang itu. sama-sama ngobrol terkait dengan pengadaan. Mbak Ayu, apalagi nih yang menurut Mbak Ayu kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan PPTK yang perlu kita bincangkan saat ini? Karena memang melihat PPTK ini kan cukup banyak ya bagian-bagian yang memang perlu kita telaah, mulai dari ya tadi sudah kita bahas lah ya kesejarahan, kemudian tugas dan kewenangannya. Mbak Ayu, kira-kira apa lagi nih yang masuk ke Mbak Kalau Ayu yang dilihat memang banyak dari perlu dibahas obrolan apalagi? kita, kalau dilihat dari obrolan kita tadi, sekarang berarti tugas PPK nambah banyak. Tugas PPK? PPTK. Oh iya benar, Tugas benar banget. PPTK sekarang nambah banyak ya berarti. Nah, Siap. kalau dilihat nambah banyak, otomatis konsekuensinya tadi termasuk masalah tersandung hukum juga PPTK harus menyadari hal tersebut gitu kan. Benar, Harus benar berhati-hati, banget. harus tertib dalam mengepul dokumen tersebut. Nah, ini ada istilah PPTK mendapatkan nasi tambah, tapi nggak dapat uang untuk beli nasi tambah tersebut. Ulangi, keren banget. Salah ya, salah ya. Keren. Dapat nasi tambah, tapi tidak ada kuat tambah. Gimana keren tuh? Bisa jadi kuat ini. Ini Bapak Ibu, Mbak Ayu ini pujangga kita, sahabat-sahabat P3I. Ini gara-gara ketuanya pujangga. Mbak Ayu ini pujangga, jadi kalau kita lihat beberapa puisi yang dibikin keren banget. Barusan tuh udah dapat puisi baru tuh. PPTK dapat apa Mbak? Dapat nasi PPTK tambah. mendapatkan nasi tambah, namun tidak mendapatkan uang tambah. Oke, siap. Ini beberapa langkah ke depan telah dipikirkan oleh Mbak Ayu ya, di saat memang PPTK sekarang job desk-nya bertubi-tubi ini, banyak banget. Tapi ternyata di satu sisi juga mungkin ada beberapa hal yang belum diperhatikan, tunjangan, dan hal-hal yang lain lah. Salah satunya ini Kang, karena salah satunya tadi PPTK yang ditugaskan adalah PPTK yang punya sertifikat pengadaan barang jasa. Berarti berkaitan dengan kompetensi dong. Nah, seseorang yang berkompetensi dengan yang tidak berkompeten, apakah ini sama? Gitu. Ngompor-ngomporin nih ya, ngompor-ngomporin. Ya, bagusnya memang akan ada jenjang nilai yang berbeda ya, akan ada jenjang nilai yang berbeda. Bedakan antara PPTK dengan tugas PPK karena dia memiliki kompetensi PPK, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa dengan PPTK yang tak memiliki. Nah, ini balik lagi nanti karena kalau kita lihat ini menjadi kebijakannya kepala daerah masing-masing. Tapi melalui podcast ini juga nih Mbak Ayu dan saya berusaha ikut ngomporin juga, mudah-mudahan pihak yang berwenang untuk menerbitkan apalah namanya ya, entah standar honor atau apa,
atas standar tunjangan Atau kinerja sekarang itu atau TPP, apa atau TPP, ya silakan untuk memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda ketika seseorang melakukan kontribusi yang lebih dibandingkan dengan pihak yang lain, dan termasuk dalam hal ini PPTK yang kompeten dengan PPTK yang biasa-biasa saja, idealnya dibedakan. Saya sepakat tadi yang Mbak Ayu sampaikan, sahabat P3I, bahwasannya memang PPTK sekarang Masya Allah tugas dan kewenangannya nambah. Kalau kita lihat sekilas kembali ke sejarahan, yang awalnya itu PPTK itu hanya sekedar membantu administrasi kegiatan dan keuangan ya, mengendalikan kegiatan, melaporkan kegiatan, kemudian menyiapkan terkait dengan dokumen kebutuhan atas beban anggaran. Kalau sekarang kan kalau kita lihat nih di dalam PP 12 2019 di Permendagri 77, PPTK hadir di dalam pengadaan barang jasa. PPTK menjadi pihak yang dihadirkan untuk menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Simple sih kalimatnya, tapi ternyata cerita tentang menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa ini disandingkan dengan kalimat yang beranak pinak, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang jasa. Sahabat P3 tahu sendiri kan, gimana pengadaan barang jasa. Dokumennya pengadaan barang, dokumen keuangan sendiri udah banyak, ditambah dengan dokumen pengadaan barang jasa banyak, dan semuanya itu harus apa? Harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ya, benar banget. Kalau kita inventarisir cepat ya Mbak, salah satu tugas PPK yang dapat dilimpahkan kepada PPTK adalah menyusun perencanaan pengadaan. Kebayang tuh risalah-risalah rapat, dokumentasi pembahasan, dokumen-dokumen identifikasi, itu harus ditata dengan baik. Kemudian ada lagi salah satu tugas dari PPK yang dapat dilimpahkan kepada PPTK kalau memenuhi kompetensi adalah nyusun spek, netapkan spek, nyusun HPS, netapkan HPS, nyusun rancangan kontrak, netapkan rancangan kontrak. Sesak nafas langsung sesak nafas ini, dengarnya aja langsung sesak nafas. Jangan-jangan masih ada lagi PPTK yang belum tahu tentang apa yang dikatakan konsolidasi. Jangan-jangan masih ada lagi mungkin PPTK yang belum tahu apa sih komponen-komponen yang perlu dikalkulasikan pada saat menyusun HPS. Jangan-jangan masih ada lagi PPTK yang belum tahu apa sih jenis-jenis kontrak sekarang. Sementara yang bersangkutan akan diberikan amanah untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Makanya sahabat P3 yang saya hormati, siarkanlah bagaimana PPTK ini perlu secara lebih dalam lagi, secara lebih nyata lagi, ini untuk mendalami bagaimana tugas dan kewenangannya di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa saat ini. Makanya kita memilih tema Sang Pengepul ini, karena memang banyak banget pengadaan barang jasa itu, Masya Allah, luar biasa. Tapi insya Allah kesempatan untuk belajar itu banyak, tinggal ikat baik kita termasuk saja. Bersama P3I ya. Siap. P3I akan hadir insya Allah selalu Bapak Ibu. Termasuk dengan beberapa kemasan. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan program-program ngobrol asiknya P3I. Atau mungkin menyaksikan. BIMTEK tentu. Kalau ada yang pengen lebih dalam lagi, lengkap dengan analisa-analisa dokumen, simulasi, cari jadwal kapan P3I. Format yang disajikan nanti bisa ada contoh. Betul. Ketika PPTK mengalami kesulitan seperti apa dokumen yang perlu disiapkan, bangun komunikasi dengan P3I, nanti kita bantu kira-kira apa saja nih dokumen-dokumen yang lebih sahih, dokumen-dokumen yang lebih tertib, sehingga pada saat PPTK nanti diaudit, diperiksa, dimintain pertanggungjawaban, telah tersedia dengan struktur rapi, bahwasannya dokumen-dokumen yang dikepul tadi ini rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari tadi saya bilang pengepul, kesannya itu benar-benar dia mengumpulkan banyak banget kecil-kecil, hal-hal kecil yang harus bisa disajikan menjadi satu gitu, yang akhirnya ternyata jadi banyak. Benar banget Mbak. Kalau kita lihat di dalam rangkaian tugas kewenangan PPTK di Permendagri 77, rasanya kita bisa menarik satu kesimpulan, Permendagri ini pengen mengoptimalkan betul bagaimana peran PPTK dalam mendukung tertib administrasinya kegiatan, tertib administrasinya target kinerja, tertib administrasinya tugas pokok dan kewenangan, tertib administrasinya pengadaan barang jasa, tertib administrasinya keuangan, dan PPTK ini dihadirkan ini. Makanya selaras lah ya. Luar biasa nih kerjanya. Ya, ibadah pastinya Mbak. Semakin berat tapi itu maslahat buat umat kan, hitung-hitungan dari Yang Maha Kuasa akan berbeda. Itu yang perlu dicari oleh PPTK nanti. Udah pernah jadi PPTK nih Kang? Sudah. Kita merasakan lah ya kisah-kisah. Saya punya pengalaman awal merintis karir dari PNS 2001, langsung dapat peran jadi bendahara Mbak.
Terus naik lagi, ya berkesempatan jadi PPTK. Cukup lama juga jadi PPTK. Tapi waktu itu kisah PPTK-nya masih identik dengan PPTK yang menyusun, menyiapkan tertib administrasinya, kegiatan dan keuangan. Nuansa pengadaan barang jasanya udah ada, tapi nggak seseru yang sekarang. Kalau yang dulu mungkin belum lah dibilang sebagai pengepul lah waktu itu ya, belum terlalu dioptimalisasikan. Ya, dulu itu yang terasa pengepul adalah bendahara, Mbak. Kalau sekarang kan bendahara kembali dioptimalkan dengan hadirnya Permendagri 77 ini. Bendahara ini adalah mitranya PAKPA, bukan lagi menjadi mitra atau stafnya PPTK. Bahasan selanjutnya ya ini, bahasan selanjutnya. Oke, banyak banget ya kita bisa bahas. Nanti kita bahas lagi tentang bendahara. Kayaknya kalau bahas PPTK nggak cukup deh kalau cuman beberapa menit saja, tapi karena kita konsepnya adalah podcast, jangan terlalu dalam dulu, kita ngobrolnya santai aja. Bisa nanti bahasan-bahasan PPTK yang lain kita gabung dengan bahasan tema yang lain. Oke, kayaknya cukup deh untuk podcast pengadaan. Kayaknya ada lah ya. Setengah jam udah ada belum barusan? Ada lah ya, setengah jam barusan ya ngobrol-ngobrol kita. Intinya sih Ibu dan Bapak, Mbak Ayu, sahabat P3I semuanya yang saya hormati, PPTK ini hadir dengan beberapa hal yang baru. Di antaranya yang kita bahas saat ini, PPTK Sang Pengepul, dokumen ini. Karena memang banyak sekali yang perlu dicermati, PPTK ada beberapa bagian yang memang mungkin kita perlu menyesuaikan, memperbaiki beberapa adat istiadat lama kita yang kadang sering PPTK itu identik dengan eselon 4. Kalau sekarang tidak. PPTK itu adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA. Kalau ada KPA, maka PPTK adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah KPA yang dikasih tugas untuk berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan. Sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan tadi kita pahami ada keuangan, ada pengadaan barang jasa. PPTK ini yang punya amanah untuk menyiapkannya, termasuk di dalamnya bagaimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban dapat tertata dengan baik. Hindari dokumen-dokumen yang fiktif, hindari dokumen-dokumen yang rekayasa, hindari dokumen-dokumen dengan skema tanggal mundur, backdate, atau apapun namanya, sehingga pada tanggal mundur, backdate, dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan lagi, bisa menggunakan inovasi dengan aplikasi ya sekarang dengan elektronik. Kalau saja pengen, kalau seandainya sekarang pengen lebih tertib lagi, mudah-mudahan tugas sang pengepul ini akan kebantu dengan elektronik nih Mbak Ayu bikin isu baru lagi nih. Bagaimana mudahnya tugas PPTK dengan hadirnya transaksi-transaksi secara elektronik ya. Apalagi sekarang kan ada SPBE ya. Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik, dokumen-dokumen digital. Nah, ini kalau mau udah bisa diimplementasikan, rasanya akan cukup signifikan ini membantu termasuk PPTK. Belanja secara elektronik loh kan sekarang. Tuh, apalagi kalau belanja-belanja toko daring, belanja-belanja secara katalog elektroniknya bisa dioptimalkan, ini insya Allah akan membantu sekali tugas PPTK. Jadi PPTK perlu juga nih mendalami lebih lanjut lagi nih seperti yang Mbak Ayu sudah sampaikan, bagaimana dokumen digital, bagaimana transaksi secara elektronik. Karena kalau umpama itu bisa diimplementasikan secara optimal, insya Allah nih kayaknya signifikan ini membantu beban tugas sang PPTK ketika menjadi sang pengepul dokumen. Mbak Ayu sudah mau 30 menit ya, lebih ya 30 menit podcast kita hari ini. Ya oke lah, kita selesaikan saja untuk tema yang saat ini di podcast perdana. Ya, benar. Kita lanjutkan di tema di podcast ya pengadaan yang lain dengan tema-tema yang nggak kalah viral nih Kak nanti. Siap. Ini benar sekali sahabat P3I, ini podcast perdana. Kita pilih PPTK Sang Pengepul ini karena memang berdasarkan rating ini tema yang paling banyak dibincangkan, makanya kami angkat di podcast yang pertama. Insya Allah nanti istiqomah ini akan ada tema-tema yang lainnya, tapi paling tidak untuk sekarang kami perlu sampaikan juga ke sahabat P3I sekalian, podcast ini mengiringi beberapa podcast yang lain, yang juga ini sehubungan dengan 1 Juni 2021 ini, kami di P3I masuk miladnya ini, yang ke-9. Milad kami yang ke-9 ini, ulang tahun P3I kami yang P3I yang ke-9 ini 1 Juni 2021 ini akan mengantarkan kepada persiapan kami untuk bertemu dengan satu dekadenya P3I. Jadi 1 Juni 2021 ini milad kami yang ke-9 memasuki 1 dekade P3I di 1 Juni 2022 nanti. Barakallah buat P3I berarti ya. Yang di tanggal 1 Juni ini tadi milad ke-9 menuju
1 dekade bersama P3I di tahun 2022. Ih, keren banget. Berarti Ya. nanti banyak sekali program-program kegiatan dari P3I yang akan disajikan secara bermacam-macam 1 tahun ke depan ini. Benar. Ini sehat. Insya Allah. Mohon doa dan ya arahan-arahan juga dari sahabat P3I semua. Mudah-mudahan banyak bisa kita produksikan produk-produk yang bermanfaat untuk mewujudkan pengadaan barang jasa jauh lebih baik lagi sebagaimana yang diamanatkan di peraturan yang sekarang sudah diterbitkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk sesi kita hari ini. Bahasan sudah dibahas, kemudian Mbak Ayu dan saya sudah menyajikan beberapa hal-hal yang memang sering sekali dibincangkan terkait dengan materi kita pada hari ini. Cukup, sahabat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaafkan hal-hal yang dirasakan kurang berkenan. Mudah-mudahan akan ada perbaikan-perbaikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kita, bagaimana kita mencermati ketentuan-ketentuan terkait dengan pengadaan barang jasa. Terima kasih, saya Fahru Razi. Saya Ayu Raswida. Sampai ketemu lagi di podcast pengadaan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.